Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan di dalam merefleksikan kitab Al-Hikam sampai dengan hikmah yang keempat. Di dalam hikmahnya yang keempat, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan hikmah kepada kita. Arih nafsaka minat tadbiri faqama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Yang artinya, istirahatkan dirimu dari mengurusi urusanmu. Maka apa-apa yang sudah diurus oleh selainmu, faqama bihi ghairuka anka. Jadi apa-apa yang sudah diurus selainmu, yang maksudnya di sini adalah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, la taqum bihi li nafsik. Maka kamu tidak usah ikut-ikutan mengurusinya. Jadi di sini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan hikmah kepada kita bahwasannya segala sesuatu yang sudah diurus oleh Allah, yang sudah dijamin oleh Allah, kita tidak usah ikut-ikutan mengurusinya. Jadi kita di dalam berikhtiar, di dalam berusaha, di dalam berdoa harus menikmati dengan sungguh-sungguh. Yang enjoy, yang nikmat, jangan berlebih-lebihan. Karena apa? Semua yang sudah diurus oleh Allah, dijamin oleh Allah, kita tidak perlu ikut-ikutan mengurusinya. Contoh misalkan rezeki, bahwa semua yang hidup di bumi, yang Allah masih menghendaki dirinya untuk hidup, pasti akan Allah jamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi semua yang melata di bumi ini pasti Allah jamin rezekinya. Jadi tidak perlu khawatir, Allah pasti akan memberi rezeki siapapun yang Allah masih menghendaki untuk kehidupan bagi dirinya. Jadi kita tidak usah berlebihan dalam mencari rezeki, yang artinya kita ikut-ikutan mengatur. Misalkan saya bulan depan rezekinya harus 10 miliar misalkan. Nah ternyata hanya 7 miliar. Nah jadi stres dan lain sebagainya, ya. Nggak bisa tidur. Padahal Allah sudah mentakdirkan hanya 7 miliar di bulan depan, itu tidak 10 miliar. Nah kita disuruh untuk enjoy, untuk menikmati. Oh ya sudah, memang rezeki bulan depan saya hanya 7 miliar. Kan kita sering berdoa kan, raditu billahi robba, harus ridho terhadap apa-apa yang Allah takdirkan, yang Allah datangkan kepada kita. Contoh misalkan dalam kehidupan, seorang karyawan, sudah ada SOP perusahaan, aturan di dalam perusahaan bahwa karyawan bekerja dari jam 8 sampai jam 3. Nah, jadi SOP perusahaan itu kerja karyawan jam 8 sampai jam 3. Dan si perusahaan dalam hal ini yang direktur atau owner, pemilik perusahaan, sudah MOU atau memberikan SK kepada karyawan, setiap bulan akan memberikan gaji 3 juta misalkan. Nah, si karyawan ini karena mungkin ya hatinya pingin dilihat biar seorang pekerja keras dan lain sebagainya, bekerja sampai jam 6, jam 7 malam, ya, dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam, bahkan mungkin sampai larut malam. Padahal di SOP perusahaan itu hanya sampai jam 3. Nah, tentunya direktur atau perusahaan nggak tahu yang dilakukan si karyawan ini apa, ya mungkin kerja sungguhan
atau mungkin akhirnya ngobrol dan lain sebagainya, ya, atau kerja-kerja yang nggak penting, giliran waktu gajian nuntut sama direktur, nuntut sama pemilik perusahaan. Saya tiap hari kerja sampai jam 6 malam, jam 7 malam. Gaji saya jangan 3 juta dong, lebih dari 3 juta. Nah ini kan orang nggak tahu aturan, nggak tahu adab, nggak tahu akhlak. Dia kerja karena kemauannya sendiri, bukan aturan daripada perusahaan. Giliran waktu gajian minta tambahan. Ini kan karyawan yang nggak tahu adab, nggak tahu akhlak. Dia bekerja berlebihan. Sudah tahu aturan di perusahaan hanya jam 8 sampai jam 3. Kok giliran pas gajian memang jatahnya karyawan tersebut adalah 3 juta, minta lebih dari 3 juta. Nah ini kan jadi masalah ini. Ini karyawan yang nggak tahu aturan, nggak tahu adab, nggak tahu akhlak. Demikian juga ya, seorang direktur, seorang bos perusahaan yang harus mentargetkan bahwa bulan depan pendapatannya harus 100 miliar, misalkan. Ternyata kurang dari 100 miliar. Langsung stres, marah-marah, semua dimarahi semua dan lain sebagainya. Kita lihat dulu apakah ikhtiarnya sudah sungguh-sungguh sesuai SOP atau belum. Nah, kalau sudah sesuai SOP, apa-apa yang dilakukan sudah dijalankan, ya, tidak berlebihan dalam berikhtiar. Nah, tentunya tidak perlu marah-marah. Memang Allah sudah mentakdirkan, misalkan hanya dapat 90 miliar misalnya. Ya, nggak perlu marah-marah, evaluasi, ya, yang sabar. Mungkin ibadahnya perlu dikoreksi, apakah baru ibadah zahir, batinnya belum. Dalam hal ikhtiar mungkin di marketingnya atau di mana, nah dievaluasi. Tidak perlu marah-marah, dievaluasi, ya, diperbaiki seperti itu. Jadi kerja itu tidak hanya sebatas zahir. Kerja itu perlu kerja pakai hati, pakai perasaan, pakai kalbu. Ya, jadi sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, kita tidak perlu ikut-ikutan mengurusinya. Ya. Dan yang perlu diketahui bahwa janji Allah, kalau kita insya Allah, biar Allah memberikan kemakmuran kepada kita, ya, seperti yang Allah firmankan, walau anna hadzal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ya, seandainya, ya, penduduk negeri atau desa-desa, kampung-kampung, atau bisa diistilahkan perusahaan, ya, perusahaan kita, ya, karyawannya, para stafnya, termasuk direkturnya, termasuk pemiliknya dan lain sebagainya, ya, yang terlibat di dalamnya, beriman, aman wattaqau, pada beriman semua kepada Allah, beriman yang benar, wattaqau, dan takwa kepada Allah, berusaha menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka Allah akan menurunkan rahmat, akan memberikan rizki, baik yang datang dari langit maupun yang keluar dari bumi. Jadi ini kalau kita menginginkan agar kita diberi kemakmuran, keberkahan, rahmat dari Allah, maka syaratnya apa? Amanu wa taqau, beriman kepada Allah, dan semaksimal mungkin, semampu kita untuk bertakwa kepada Allah. Apa-apa yang Allah perintahkan kita jalankan, yang Allah larang kita jauhi semampu kita. Ya, insya Allah usaha kita, ya, perusahaan kita akan maju dan berkembang insya Allah, dan Allah akan memberikan kebaikan insya Allah, keridhaan, ya, insya Allah. Itu saja, ya, di hikmah yang keempat. Semoga
bermanfaat buat kita semua dan bisa memberikan maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.